wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 432 garing PDTP garing 2021 garing PA Curug, Rabu 28 Januari 2021 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Semu Pengadilan Agama Curug kelas 1B yang mengadili perkara perdata pertama tingkat pertama dengan register perkara nomor 432 garing PDTP garing 2021 garing Curug antara Jamila Susilawati binti Ujang sebagai penggugat melawan Saudara Bambang Susanto bin Saparudin sebagai tergugat. Pada hari ini, tanggal 28 Januari 2021, dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sidang kita lanjutkan dan terbuka untuk umum. Untuk petugas khusus, silakan memanggil penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya untuk memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan masuk, yaitu Jamila Susilawati binti Ujang beserta kuasa hukumnya dan Bambang Susanto bin Saparudin beserta kuasa hukumnya. Baiklah, pada hakim mediasi silakan bacakan laporan hasil mediasinya. Baiklah, Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan hasil mediasinya. Curug 25 Januari 2021. Pada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 432 garing PDTP garing 2021 garing Curug di Pengadilan Agama Curug. Dengan hormat, dengan ini saya Lilis Sahara SHMH selaku mediator dalam perkara nomor 432 garing PDTP garing 2021 garing Curug melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah kami laksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai pada proses mediasi. Pernyataan terlampir yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan diketahui oleh mediator. Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian Majelis Hakim Perkara. Kami ucapkan terima kasih. Mediator Lilis Sahara SHMH, penggugat Jamila Susilawati dan tergugat Bambang Susanto. Terima kasih Yang Mulia. Pada hakim mediasi silakan kembali ke tempatnya semula. Baik Yang Mulia. Sidang kita lanjutkan dan tertutup untuk umum. Baiklah, yang tidak berkepentingan disilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baiklah, selanjutnya pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Silakan bacakan surat gugatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Curug, kami yang bertantangan di bawah ini, nama Jamila Susilawati binti Ujang, agama Islam, umur 35 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Air Putih Baru, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Bambang Susanto bin Saparudin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pengusaha, tempat kediaman di Air Putih Baru, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan atau dalil tersebut gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2011
sesuai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Curug Utara, sesuai kutipan akta nikah nomor B/284/PA strip Curug -RL -4/2011 tanggal 13 Maret 2011. 2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat takluk talak bersyarat terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah tersebut. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal yang sama, yaitu di Air Putih Baru, dan penggugat dengan tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai seorang anak perempuan. 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November tahun 2019 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: penggugat tidak terima dengan tergugat karena telah selingkuh, penggugat tidak terima karena tergugat memperlakukan penggugat dan anak dengan kasar. 3. Penggugat tidak terima karena tergugat mengabaikan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. 4. Penggugat tidak terima karena tergugat meminjam sejumlah uang dengan mengatasnamakan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat. 6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil. 8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dengan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. 9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan atau dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Curug segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat Jamila Susilawati dengan tergugat Bambang Susanto. Subsidiar atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Tertanda penggugat Jamila Susilawati bin Ujang, tergugat Bambang Susanto bin Safarudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Pada saudara tergugat, apakah ada jawaban mengenai pembacaan dari gugatan oleh penggugat? Ada yang mulia? Baiklah, silakan dibacakan jawaban terhadap bacaan gugatan tersebut. Baik yang mulia, yang akan dijawab oleh kuasa hukum saya. Baiklah, pada kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, silakan membacakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Curug Negeri Curug, kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ahmad Martina, SHMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Sudirman nomor 125 Padang Pulak Tanding, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2021 terlampir bertindak untuk dan atas nama tergugat, nama Bambang Susanto bin Safarudin, agama Islam, umur 38 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Air Putih Baru, Curug Selatan, Rejang Lebong. Dengan ini tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tertanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. Yang kedua, bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Curug Selatan, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan akte nikah nomor B/2/PA strip Curug Rejang Lebong _4/2011. Yang ketiga, bahwa benar pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal secara bersama-sama, hidup rukun, damai, yang telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Gabriel Anastasia Putri. Yang keempat, bahwa benar sejak kurang lebih satu tahun 2 bulan terakhir di antara penggugat
dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung kepada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus-menerus. Yang kelima, bahwa hutang piutang tidak termasuk ke dalam salah satu sebab perceraian. Yang keenam, bahwa tidak benar tergugat melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah disebutkan oleh penggugat. Yang ketujuh, bahwa tidak benar tergugat telah melakukan perbuatan kekerasan pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi. Yang kedelapan, bahwa benar pihak keluarga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi. Yang kesembilan, bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 10 tahun ini tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti anak dari penggugat dan tergugat. Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan di atas, tergugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Agama Curug berkenan memutuskan. Yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Tertanda kuasa hukum penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi. Ahmad Fardila, SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kuasa hukum dari saudari penggugat untuk membacakan replik gugatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Replik dalam perkara nomor 432/PDTP/2021 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Curug, kami selaku kuasa hukum penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi akan memberikan tanggapan atas jawaban tergugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa pada butir 5 menyatakan hutang sama sekali tidak ada dalam 6 macam alasan cerai itu sangat keliru. Memang benar bahwa hutang tidak tercantum pada alasan untuk bercerai. Tapi jika hutang tersebut tidak diberitahukan oleh tergugat kepada penggugat, selaku suami yang wajib tahu semua tentang keluarga yang dipimpinnya sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus-menerus. 2. Bahwa penggugat mengetahui bahwa namanya terlampir dalam hutang yang telah dilakukan oleh tergugat, sedangkan penggugat tidak tahu bahwasannya tergugat telah melakukan hutang piutang. 3. Bahwa pada butir 6 penggugat memiliki bukti berupa saksi dan juga lampiran pesan antara tergugat dan wanita lain yang diyakini sebagai selingkuhan dari tergugat. 4. Bahwa pada butir 7 penggugat memiliki bukti visum surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Curug. 5. Bahwa dalam kasus perceraian hakim hanya memutuskan tentang perceraian. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka penggugat tetap pada surat gugatannya. Demikian replik dari kami. Terima kasih. Tertanda saya kuasa hukum penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi. Baiklah, terima kasih pada kuasa hukum penggugat dan pada saudara tergugat. Silakan untuk membacakan surat repliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplik perkara perdata nomor 432/PDTP/2021 Curug antara Jamila Susawati dengan Bambang Susanto. Dengan hormat perkenankanlah kami Ahmad Fardila, SHMH, advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Jalan Akagani nomor 2 Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini selaku kuasa hukum dari Bambang Susanto sebagai tergugat, penggugat rekonvensi. Berdasarkan surat kuasa hukum terkhusus tanggal 25 Januari 2021 terlampir, hendak menyampaikan duplik atas replik penggugat tergugat rekonvensi yang disampaikan melalui sidang Pengadilan Agama Curug tanggal 28 Januari 2021 adalah sebagai berikut. Dalam konvensi yang pertama yaitu bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. Yang kedua, tergugat mohon pada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini. Yang ketiga, bahwa
Tergugat pada jawaban pertama yang menyatakan bahwa tidak benar wanita yang bernama Nike Daryanti adalah selingkuhan dari tergugat. Yang keempat, bahwa benar gugatan perceraian penggugat dengan alasan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Yang kelima, bahwa dengan dalil pada poin keempat di atas, maka tergugat menyetujui gugatan yang diajukan penggugat guna mempermudah proses perceraian untuk kepentingan penggugat dan tergugat di masa depan. Demikian duplik dari kami, terima kasih. Tertanda kuasa hukum penggugat dalam konvensi, tergugat dalam rekonvensi, Ahmad Mardila, SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesi tanya jawab sudah selesai. Pada saudara penggugat, apakah ada saksi atau bukti yang bisa ditunjukkan pada kami? Ada, Yang Mulia. Untuk petugas khusus silakan memanggil saksi-saksi dari penggugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada saksi penggugat dipersilakan masuk, yaitu Saudari Niati, Tantri Agus Duyani, dan Nike Daryanti. Saudari saksi, selamat siang. Siang. Sebelum kita mendengar kesaksian yang Anda punya, di sini kalian harus disumpah terlebih dahulu. Silakan pada petugas sumpah, silakan membacakan sumpahnya. Baik, kepada saudari saksi ikuti ucapan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Untuk saudari saksi atas nama Niati, silakan memberi keterangan pada hakim. Baiklah, selamat siang pada saudari saksi. Siang. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Niati, alamat dari Dusun Curug. Baiklah, saudari saksi. Sebelumnya saya izinkan saya bertanya. Saudari saksi, apakah Anda mengenal? Apakah Anda tahu mengapa Anda dipanggil di sini? Ya, saya tahu. Saudari saksi, apakah Anda mengenal antara saudara penggugat dan saudara tergugat? Kenal, penggugat adalah Kak Ayu Anggo dan penggugat adalah kakak ipar. Baiklah, saudari saksi. Izinkan saya bertanya, sejauh mana Anda mengetahui hubungan rumah tangga antara saudara tergugat dan saudara penggugat? Ambo tidak tahu betul, Yang Mulia. Nah, kemarin tuh Ambo tidak sengaja mampir ke rumah Ayu Anggo tuh kan. Nah, terus tuh Ambo tuh nengok menyaksikan yang kakak ipar Ambo tuh melakukan kekerasan terhadap Ayu Anggo. Nah, lagi tuh anaknya kecil tuh nangis-nangis. Nah, pas itu Ambo tuh ngajak lah Ayu Anggo tuh pergi ke rumah sakit kan. Sampai muka Ayu Anggo tuh lebam-lebam. Itulah Ambo pergi ke rumah sakit tuh minta surat visum. Ada lagi? Ada.
ada hubungan bisnis dengan tergugat. Hubungan seperti apa antara Anda dengan tergugat? Tergugat pernah meminjam uang kepada saya Berapa tepatnya saudara tergugat meminjam uang kepada Anda? sebesar 500 juta. Kapan waktunya? Tahun 2020 14 Mei. Apakah saudara tergugat pernah membayar hutang tersebut? Ia pernah membayar sekitar 4 bulanan, tetapi waktu saya mau menagih lagi, tergugat menghilang. Dan terus waktu saya mau menagih ke istrinya, dan istrinya tidak tahu menahu. Baiklah saudara saksi, apakah Anda memiliki bukti atas keterangan Anda? Iya, sudah saya berikan ke kuasa hukum. Baiklah kuasa hukum, apakah Anda bisa menunjukkan bukti tersebut? Selamat siang saudari saksi. Siang, Silakan perkenalkan diri Anda. nama saya Rika Daryanti, alamat saya Sampai Baru. Baiklah saudari saksi, apakah Anda mengetahui kenapa Anda dipanggil sini? Ya, Saudari saksi, apakah Anda mengenal antara saudara penggugat dan saudara tergugat? jadi saudara penggugat itu adalah teman kerja saya, sedangkan saudara tergugat adalah suami saya. Baiklah saudari saksi, sejauh mana Anda mengetahui hubungan rumah tangga antara saudara penggugat dan saudara tergugat? Jadi selama saya berteman dengan saudara penggugat, setahu saya mereka baik-baik saja. Baiklah saudari saksi, izinkan saya bertanya lagi. Berdasarkan keterangan sebelumnya, apakah benar saudara tergugat pernah beberapa kali bertemu dengan Anda di luar sepengetahuan saudari penggugat? Ya, saya pernah bertemu dengan dia beberapa kali di luar. Apakah benar saudara tergugat pernah memberikan beberapa barang kepada Anda? Ya, beberapa barang pernah dia berikan kepada saya. Baiklah, keterangannya cukup. Terima kasih atas kesaksiannya. Baiklah, untuk para saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Tergugat. Apakah ada saksi atau bukti yang bisa ditunjukkan pada kami? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Untuk petugas khusus, silakan memanggil saksi-saksi dari tergugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada saksi tergugat dipersilakan masuk, yaitu saudara Muhammad Wahyu Nopi dan saudari Dewi Tati. Saudara dan saudari saksi. Siang. Sebelum kalian menyampaikan kesaksian kalian, kalian harus disumpah terlebih dahulu. Pada tugas sumpah, silakan. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan saudari saksi, kalian telah disumpah. Silakan kalian menyampaikan kesaksian kalian dengan yang sebenar-benarnya. Memang untuk saudara Wahyu dipersilakan untuk memberi keterangan kepada hakim dan saudari Dewi dipersilakan untuk duduk. Siang saudara saksi, Siang yang mulia. perkenalkan diri Anda. Nama Muhammad Wahyu, alamat Tasikmalaya. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya mengetahui. Apakah Anda kenal kepada saudara tergugat dan saudari penggugat? Ya, saya kenal dengan saudara tergugat Siapa nama saudara tergugat? Bambang. Apa hubungan Anda kepada penggugat dan tergugat? Sebagai teman, Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangganya? saya mengetahui di mana si Bambang ini pernah bercerita tentang hubungan mereka karena hubungan mereka baik-baik saja. Dan tiba-tiba mereka ingin bercerai. Apakah masih ada yang lain yang Anda ketahui? Tidak
Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk saudari Dewi dipersilakan untuk memberi keterangan kepada hakim. Siang saudari saksi, Iya, siap Pak. perkenalkan diri Anda. Nama Dewi Ustari, alamat Air Putih. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui kenapa Anda dipanggil ke sini? Iya tahu Pak. Saudari saksi, apakah Anda kenal pada saudara tergugat dan saudari penggugat? Iya kenal Pak. Ini anak saya Pak. Ini Jamila, menantu saya Pak. Sejauh mana Anda mengetahui rumah tangganya? Ya menurut saya Pak, hubungan rumah tangga mereka ini baik-baik saja. Nggak ada masalah. Yang saya main ke rumah dia juga nggak ada masalah apa-apa. Baik-baik aja, nggak pernah ada pertengkaran apa-apa. Yang lain yang Anda ketahui? Tidak ada lagi Pak. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk para saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah mendengar saksi-saksi dari pihak penggugat dan tergugat, apakah dari pihak tergugat menerima kesaksian yang disampaikan oleh pihak penggugat? Ya, Untuk saudara penggugat, apakah Anda menerima kesaksian dari saudara tergugat? Tidak Pak, saya tidak terima dengan kesaksian dari ibu mertua saya bahwasanya dia mengatakan bahwa kami itu nggak ada pertengkaran. Iya emang sepengetahuan dia, kami berdua emang tidak memperlihatkan pertengkaran yang terjadi di rumah tangga kami. Tapi ya di belakang itu, ya kenapa saya sampai mengajukan ini ke pengadilan itu karena pertengkaran itu tadi Pak. Jadi saya tetap pada keputusan saya. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih pada saudari penggugat. Sebelum kita pembacaan putusan, kami para majelis hakim perlu bermusyawarah terlebih dahulu mengenai putusan yang akan dibacakan. Maka dari itu sidang kita tunda terlebih dahulu. Sidang akan dimulai pada tanggal 29 Januari 2021. Baiklah, sidang kita tunda sampai pada tanggal 29 Januari 2021. Sekian sidang pada hari ini, kita tunda.